Biar ku catat. Ini abis ini baru ku coba cari lagi ya. Soalnya kayaknya aku lupa naruh namanya di mana. Boleh. Yang penting ikutan dulu aja ya abis ini ya. Oke guys, back to in game. Kita akan lihat pertama yang terjadi. Ada hero Karina ya teman-teman ya. Tadi ada yang salah tuh nyebut ya. Orang namanya Karina malah Kagura bro. Siapa itu? Nggak kenal itu ya. Oke, kita lihat juga di bawah ada Azrael yang kini bertarung langsung melawan seorang Grizzly ya. Lapo-lapo yang dijadikan pilihan melawan hero Marsha yang ada di area bawah. Dan kita lihat juga di area atas ada Prastizi yang kini harus berhadapan oleh seorang Gers. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa membuka poin kill pertama di game kali ini. Dan Storyteller Dread mulai mencoba untuk ke bagian top lane, siap membantu dengan Toriman yang juga kini mulai mencoba untuk memberikan juga satu buah efek zoning menggunakan perang Prastizi. Apakah akan berhasil mengambil ke arah sebuah kelomang yang ada di arah top lane kali ini? Dan serangan yang berhasil untuk bisa dimanfaatkan. Kalau mampu dengan mudah didapatkan, Storyteller pun masih menjaga. Dimana pengambilan ke arah sebuah bab pun harus bisa dilakukan juga oleh seorang Prince yang malah mencoba ya untuk melakukan pick ke arah hero Uranus. Dijadikan hero Hyper dan satu buffers bull terjadi dengan pukulan yang harus membuat seorang Storyteller pun kini harus terkena sebuah eliminasi. Poin pertama berhasil terbuka dengan cukup baik ya dari teman-teman tim EPOS untuk di arah early game. Ada setup yang juga kini akan dilakukan untuk bisa mengambil turtle yang ada di area bawah. Tadinya para Prince akan membuat masalah dengan Toriman yang juga ada di sana, siap untuk bisa terlibat dengan pertempuran yang mungkin akan bisa dilakukan. Iklan akan terbuka, dimana dengan Breveter yang juga tidak masuk langsung dan termasuk di sana. Kelanjutan, pencakaran berhasil memakan korban dimana satu persatu juga harus dilakukan. Azrael masing lebih dari posisi yang tak mendukung bisa dirinya pempulang dengan selamat ke area belakang kali ini. Dan masih ternyata ada pengikatan yang berhasil terjadi dengan bantuan Ryan dan juga gak tahu. Masih ada cukup banyak korban yang harus berhasil teman-teman dari tim itu mendapatkan di area pertahanan dengan turtle pertama. Pun juga ternyata berhasil untuk mereka dapatkan. Prastizi sempat terkena satu tombak manis. Kemudian tadi masuk juga ke arah turret. Damage turret pun cukup dalam. Namun bantuan pun datang dimana Ges harus tersambar dengan satu pukulan. Menggunakan dirinya pun untuk langsung ter-take down. Ini bakal menjadi momen yang cukup penting dimana pasukan dari tim EPOS malah berhasil ya melakukan penguatan dari segi point kill dan bahkan membuat mereka pun juga kini punya gold yang sangat manis untuk menjauh dari tim Anarchy. Meskipun Abyssal Hero yang tadi sempat dilakukan juga oleh seorang Sutsujin harus tentunya bisa dihindari dan harus bisa lebih diperhatikan lagi karena bakal menjadi ancaman yang sangat besar untuk bisa menculik member-member dari pasukan tim lawan, di mana impulsnya dari seorang Storyteller tadi sempat juga terkonek. Abyssal Hero pun mencoba untuk mengganggu agar serang Prastizi kesulitan untuk bisa membantu dari keluar. Tapi Havoc Crossbow masih ada sebuah efek di mana SOD tadi gagal dimanfaatkan oleh serang Ger, membuat diri pun harus ditumpahkan lagi. Namun sayangnya Prastizi pun nggak bisa lebih memasang pertahanan tambahan. Namun kini malah menjadi serang akan berhasil membuka satu buat triple kill. Sayangnya ada cukup banyak pemain yang tumbang, bahkan harus membuat ada 2 orang pemain ya yang berada di bagian bawah pun juga kini harus berhasil diamankan. Kita sama-sama tumbang di arah bawah ya. Ini bakal menjadi pukulan juga untuk kedua Expilen dari timnya RRQ dan juga EPOS. Sehingga mereka harus bisa lebih memanfaatkan peluang-peluang yang tentunya ada ya untuk bisa mengamankan sebuah point kill di game yang kali ini. Kita akan lihat bagaimana juga kunci di mana pasukan dari tim RRQ dan juga EPOS akan mencoba untuk menaklukkan turtle yang ada di arah top lane. Siapakah yang akan berhasil mengambil turtle-nya di arah atas? Toriman masih mencoba mencari kesempatan di mana penculikan mungkin bisa terjadi dengan sebuah serangannya. Malah mencoba untuk ke arah top lane dan dengan cukup cepat mencoba memberikan sebuah antisipasi di mana Storyteller pun kini harus ketahuan. Map yang berhasil terbuka dari Sun Ryan, namun Abyssal Hero yang berhasil juga di bawah membuat ada sebuah
Setelah misalnya sempat terbuka, namun tadi Manfred juga harus mencoba menghindari dengan darah sekaratnya. Terlihat berhasil dikejar, tambah quicker pun cukup range bisa membuat Turiman pun ditumbangkan dan masih ada seorang Prince yang juga kini nggak punya cukup banyak datanya. Apakah berhasil kabur? Cuman kali ini kita lihat masih berhasil selamat dan Storyteller. Meskipun harus dijadikan korban, tapi Prince pun berhasil pulang. Phil survive kah dengan bantuan dari seorang Susujin yang juga ternyata datang, dan Abyssal Hero yang berhasil terkonek langsung. Membuat Gatau pun terkena point kill, bahkan turun di bagian atas, dan juga satu pemain dari pasukan Jin Epos pun juga kini harus berhasil untuk langsung terkena eliminasi. Lihat Turtle yang kini juga cukup ready. Apakah berhasil langsung diambil oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ, di mana zoning pun juga sedang dipersiapkan, mencoba untuk mengambil kesempatan. Di mana orang dari gagal disingkat dan Turtle-nya pun berhasil ditumbangkan. Turiman bakal terkena hit tambahan, dipaksakan. Suami sambil terjadi namun gagal bisa membuat Turiman pun berhasil bisa terkena one last hit ya. Dan itu yang menjadi peluang di mana Prince pun juga harus malah berhasil di ganking oleh teman-teman dari tim Epos di game yang kali ini. Kita akan lihat bagaimana inisiasi yang akan dibuka lagi ke bagian tengah, dan Warrior bakal sepertinya kembali terbuka. Gerinda yang mencoba untuk memaksakan kabur, tapi malah menjadi bayang-bayang di mana seorang Gatau menambah lagi pick off kelimanya, menjadi pemain yang juga ada semakin lebih kuat dengan damage yang dia punya ya Pak ya, dengan Sky Pincer yang juga udah berhasil diambil. Dan kini ada sebuah pola dengan Impulse yang juga tadi sempat terjadi, dan sering masuk untuk mencoba memberikan juga satu gol selanjutnya lagi, menarik para pemain. Sodi pun juga berhasil untuk bisa mengenai dan guys memunculkan diri untuk bisa membantu dari segi teamfight-nya. Dimana beberapa yang kini juga dilakukan oleh Aslek. Apakah berhasil bisa memanfaatkan point kill tambahan untuk kabur? Telepon ini cukup aman, mencoba untuk selamat, namun sayang serang Grizzly pun masih juga mencoba memaksakan. Mencoba pulang dengan harus mencoba untuk selamat dalam pertarungan. Namun sayangnya teman-teman dari tim RRQ ini harus kehilangan 2 bahkan 3 orang membernya. Bahkan ada satu pemain lagi yang mungkin juga bisa teman-teman dari Epos pun dapatkan di sana. Susujin nggak punya darah yang sebenarnya udah cukup banyak. Dan Storyteller juga masih menjaga areanya untuk bisa membantu serangan Susujin. Tapi di bagian atas kita lihat juga kali ada sebuah Turtle yang akankah harus berhasil bisa diambil. Kira kesempatan di mana Turtle di bagian atas pun juga akankah berhasil bisa dikunci buat teman-teman dari tim Epos di game yang ada di bagian atas kali ini. Yo, frame baru. So, Sirif masih ada. Sekitar 5-6-an kayaknya. Bang ikut main boleh abis ini ya. Ada Ryan yang juga kalau kita lihat udah berhasil membuka 4 point kill. Jadi salah satu pemain yang juga mungkin diharapkan untuk nantinya bisa menimbulkan sebuah efek comeback. Dimana seorang Toriman pun juga kini harus terus mencoba memancing. Dimana seorang Storyteller pun harus nantinya mungkin kesulitan. Namun Susujin berhasil juga tadi membuka sebuah Abyssal Hero-nya. Mencoba menyelesaikan juga pengambilannya akan dilakukan oleh seorang Toriman ke arah sebuah Little Wonder. Namun sayangnya ada pemain yang muncul duluan, dimana Grizzly pun juga harus jadi korban. Dan Prince pun harus dilihat bersama langsung dengan sebuah double kill. Ada Abyssal Hero yang apakah bakal terbuka untuk bisa membuat Susujin pun mundur. Dan beberapa pemain lain yang kini mencoba untuk mengejar dirinya. Tsunami Slam pun berhasil dimanfaatkan, dimana Implosion pun memang cukup ready. Tapi ada pemain lain yang bisa untuk membantu seorang Storyteller pun mundur. Sehingga double kill pun harus terasa. Untuk game yang sekarang 20 pick off yang ternyata udah berhasil dibuka oleh teman-teman dari tim Epos. Ini bakal membuat semakin juga kuatnya ya gold yang akan mereka pimpin. Namun sayangnya Gers bisa melaksanakan juga karena pembalasan dari Gatau pun ada ya di arah sana. Boleh Jack mau pakai shotnya Riff ya. Tercatat di match 3 ya Jack.
Dengan kali ini kita lihat juga udah dapetin sekitar 3 turret ya. Mencoba untuk memaksimalkan bahwa Lord yang pertama juga akankah berhasil untuk bisa mereka dapatkan. Zoning terasa dengan teman-teman dari tim RRQ yang juga mencoba untuk membuka SOD di sana. SOD yang masih gagal untuk bisa mengenai ke arah member dari pasukan tim lawan. Membuat seorang Gears pun harus dengan cara manual melakukan follow up-nya ke arah top lane. Kalau nggak ada berapa di match 4, maksudnya kalau nggak ada berapa gimana itu Bang Jack? Dengan storyteller yang juga masih membuka beberapa vision buat pasukan dari tim RRQ. Kita akan lihat dengan konsil yang juga kini bakal terjadi. Menyerang langsung ke arah dalam, dorongan tadi sempat terbuka. Dimana dengan satu singet hammernya gagal bisa mencari member dari pasukan tim lawan dengan mudah. Dengan kini kita lihat juga ada Abyssal Hero yang harus mengantar connect karena Asle yang juga akan berhasil bisa ditumbangkan. War kembali terjadi dan harus kini memakan korban. Buat teman-teman dari Mipos yang harus kehilangan seorang Prastizi dan Abyssal Hero-nya gagal untuk bisa mengenai karena pemain yang masih dekat jauh. Yang bahkan berhasil membuka Legendary. Mencoba teman nambah lagi namun Grizzly pun akankah jadi sebuah korban empuk. Dimana Prince mencoba menjadi padang tambahan dan menangkal. Gak tahu untuk sulit bisa pulang. Dan ini akan menjadi keuntungan yang besar jika ada pengambil Lord yang juga harus terbuka. Namun Prince juga masih kesulitan mencoba untuk kabur dalam pertarungan. Dimana serang Susujin pun juga kini nggak bisa terlalu dekat. Ada Aslak yang tadi sempat menggunakan langsung sebuah brevetternya dan satu pedang yang tadi sempat mencoba menyambar. Bisa juga membuka masalah lain dimana Susujin pun juga harus tertarik. 250 dengan point kill meskipun ini juga harus terkumbangkan dan dua tekan terjadi namun Prastizi berhasil memberikan dorongan yang baik agar bisa juga membuat Langbis pun juga kini terkena eliminasi. Dorongan cukup ready dimana implosion pun dilakukan dan harus membuat ternyata Prastizi harus ditumbangkan. Gak tahu pun berhasil untuk menambah point kill dan apakah akan ada streak off kedua yang bisa ternyata dirasakan dan wipe out kini harus terjadi buat dari tim Mipos. Dengan tentunya ini bakal menjadi peluang yang juga cukup besar untuk bisa membuat mereka mengamankan Lord yang pertama. Kita berhasil memanfaatkan Lordnya untuk game yang kali ini. Kita akan lihat saja inisiasi yang akan teman-teman dari tim Ipos akan lakukan. Dimana setup pun juga kini sedang mereka persiapkan dan Aslek pun juga mencoba untuk mempertimbangkan ya bahwa wave minion pun kini juga mulai dijalankan ke area tengah. Harus menjadi ancaman yang besar. Untuk meminimalisir juga sebuah masalah dengan teman-teman dari tim lawan yang juga kini sedang mencoba untuk menuju lagi ke arah Lordnya. Mencoba untuk mendominasi. Dengan ada beberapa pemain, 3 pemain dari pasukan Mipos bakal sepertinya memulai pertarungan langsung. Mencoba memberikan dorongan, storyteller lebih mencoba untuk menghindari pertarungan terlebih dahulu karena ada pemain yang bisa memberikan bantuan dengan lebih. Karena ada pemain yang malah berhasil menculik satu member dari pasukan Mipos untuk gamenya kali ini. Sayangnya Prastizi harus menjadi pick off mahal yang harus terbuka. Dengan adanya Grizzly di sana, kemudian juga seorang Toriman yang hampir saja mendekat. Ini bakal membuat potensi dengan cukup besar. Berhasil bisa membuat Lordnya pun didapatkan. Relap iya. Dengan satu Mipos yang juga berhasil tersonik dan bakal membuka war tambahan. Mipos harus berhati-hati. Mereka pun juga berhasil mendapatkan seorang pemain dengan berhasil Grizzly melakukan sebuah triple kill. Sebuah maniak pun juga kini akan didapatkan langsung ke arah seorang Ryan yang ternyata masih selamat dan datangnya seorang Prastizi membuat dirinya pun harus lagi dan lagi ditumbangkan di bagian depan. Tadi relive teman-teman biar kami ya. Nggak tahu nih ya apakah bisa. Dan juga mencoba untuk menjalankan area di bagian top lane. Mengincar langsung outfit yang ada di arah atas sana. Antara karakter yang kini akan mulai terjadi. Nah, kita juga berserang gak tahu yang harus coba untuk bertahan terlebih dahulu.
mencoba memperkuat daerah mereka. Dimana defense bisakah juga cukup kuat untuk bisa menangkal agar turret-turret dari pasukan teman-teman tim EVOS pun kali ini masih gagal bisa dihancurkan. Dimana satu mobil sentry pun terbuka, mencari informasi, dan kini adalah sebuah pengambilan karet sebab yang juga sepertinya akan mulai terjadi. Api Saliro pun juga ketika berhasil bisa menculik para pemain dan mulai terbagi-bagi. Kita lihat dari segi serangan. Halo, Yorke, welcome, Dita. Tiba-tiba katanya keren, bang, mau ikutan bang, boleh mau ikutan. Tadi di relive karena parah banget tadi ya filmnya ya. Satu dorongan dari tombak seorang Gears membuat bencana. Dewan Pico pun berhasil juga didapatkan langsung di arah depan sana. Poin kedua pun terjadi dengan adek Grizzly berhasil mencabik-cabik. Dimana kali ini juga ada sebuah implosion yang juga berhasil didukung langsung. Membuat kontak. Dan ini membuat Gatau pun harus jadi pemain yang sendirian di arah dalam. Apakah berhasil dimanfaatkan sebagai momen kemenangan yang akan teman-teman dari tim RRQ pun kini bisa lakukan. Kita akan lihat bagaimana cara, bagaimana pasukan dari tim EVOS pun harus bertahan dengan satu orang membernya. Lihat dengan Gatau yang mencoba untuk memancing Kak Grizzly untuk bisa maju ke arah depan. Berikutnya bisa VIP, bisa juga pakai free. Yang mau VIP donat, yang pengen gratis bisa dari nanti spin ya. Mau korun, buset, mau korun kah? Mau ngasih korun kah Dita? Makasih banyak Dita kalau mau ngasih korun. Free dari spin, nanti kalau mau ikutan boleh. Nanti ada spin. Oke. Kita live sampai jam 6 ya, karena jam 6 mau siap-siap ke turnamen by one ya. Terlihat dengan masih cukup disiplinnya pasukan dari tim EVOS, mereka masih bisa menghindari ya pertahanan-pertahanan yang bisa membuat mereka pun harus mengalami lagi kerugian yang mungkin cukup besar. Sehingga bakal menjadi momentum juga di mana Lord pun akan mulai mencoba untuk langsung diambil Gare yang akan mencoba untuk memberikan satu eksekusi. Berhasil membuka pengambil Karolov yang ada di arah bottom lane kali ini. Lord pun berhasil didapatkan. Thank you Dita. Guys, kalian yang pengen nantinya klaim korun di follow gak sih guys? Dita guys, kemarin Dita live kah? Aku tadi baru lihat ya. Ada ternyata ngirim itu ya, live-nya ya. Ngomong kah? Ada suaranya kah? Oke lo guys, Dita sekarang jadi live ya. Juga lancar. On cam dan on, emang iya. Coba lagi. Sekarang ini akan terbuka. Gimana teman-teman dari tim EVOS? Akan mencoba berhati-hati di arah dalam sana. Dengan kita lihat juga mendapatkan beberapa turret untuk langsung bisa didapatkan. Dua turret untuk berhasil dibongkar. Dimana turret di bagian atas juga kini akan berhasil diambil. Dan Lord pun bakal mulai masuk. Akan jadi bencana lebih. Dari defense harus bisa lebih perkuat lagi oleh teman-teman dari EVOS yang akan langsung mencoba kekalahan. Dengan sambaran kemenangan yang berhasil langsung pasukan dari tim RRQ lakukan. Membuat game yang kedua ternyata RRQ berhasil dapatkan. Dan EVOS berhasil kini dikalahkan untuk game yang kedua ya. Ala Kadaisi jadi orang edukasi loh. Nggak main Mobile Legend kah? Gue pikir main Mobile Legend. Di follow guys tuh guys, Kak Dita guys. Guys ikut bang katanya boleh. Yang mau VIP ada Kak guys. Ini MVP-nya didapatkan dengan adanya Halo King welcome. Oh bukan ya. Jadi kayak on cam gitu. Lagi dong. Apakah dikit nggak ngaruh? Buset. Ini silpa terjadi ke arah seorang storyteller dengan 3 emas dari Grizzly guys. Dan juga Sujin ya. Dengan MVP dari Prince. Ini Uranus yang bisa jadi hyper guys ya. Ini kurang lebih sama kayak Skylar kah guys. Raja hyper guys. Bukan. Kairi gak sih guys? Kairi gak sih bro? Rame gue udah korun. Guys ini
Gak kira ada korun kah? Islam membawa bencana katanya ya. 3 silver terjadi dengan adanya Akhlak Gorengan dan juga Prastizi ya. Tapi dari sekarang nggak tahu, dan adanya juga seorang Ryan yang udah berhasil mendapatkan emas. Poin killnya nggak terlalu berbeda jauh, cuma beda 2 aja, 32 berbanding 30. Durasi pertandingannya 18 menit 48 detik dengan item-item yang juga kalian bisa cek dan juga sasik yang bisa kalian lihat aja nih guys. Jurusnya memang lebih fokus ke arah damage turret, sehingga memang lebih banyak ya tadi ya turret tidak penting oleh seorang Gears. Dan dari segi kekuatan, dari segi hero damage, kalau kita juga Uranus ini bisa bersaing ya, meskipun memang lebih mencoba untuk menahan damage dari tim lawan dengan 34% damage yang harus dia terima. Ini bukan Tigreal bisa uber semua katanya, lagan itu udah dipakai belum? Ada isi mau ngasih siapa? Ame mode masuk goa, buset. Kenapa Ame udah nggak main lagi kah? Jangan lupa teman-teman yang dapat korun di follow ya, itu ya Dita ya. Lihat lagi Dita biar nanti coba aku cek ya. Uranus hero tier S di MSC. Oh, halo masih ya Bapak. Oke kita lihat ya. Tadi ada